Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bab 8 yaitu melindungi sistem informasi. Dengan saya Ayu Khadijah Kusuma dan teman saya Asfianita Vivi Wilda. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang pertama, kerentanan internet, yaitu jaringan publik yang luas seperti internet lebih rentan jika dibandingkan dengan jaringan internal karena terbuka secara virtual bagi siapa saja. Dan kerentanan internet itu juga meningkatkan melalui penggunaan surel secara luas, instant messaging atau IM, dan program pembagian arsip peer-to-peer. Tantangan keamanan nirkabel. Jaringan nirkabel di rumah sangatlah rentan karena jangkauan frekuensi radio sangat mudah dipindai. Baik Bluetooth maupun jaringan Wi-Fi rawan dirantas oleh pencuri. Dengan teknologi transmisi Wi-Fi dirancang untuk memudahkan berbagai pemancar untuk menemukan dan mendengar satu sama lain. Lalu, perangkat lunak berbahaya seperti virus, worms, trojan, horse, dan spyware. Itu penjelasannya, virus komputer adalah sebuah program perangkat lunak berbahaya yang mengingatkan dirinya pada program perangkat lunak lain atau arsip data yang dijalankan biasanya tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Worms merupakan perangkat lunak yang mengganggu operasional jaringan komputer atau menghancurkan data yang menyebar dengan sendirinya. Trojan horse adalah program perangkat lunak yang awal kemunculannya begitu jinak, tapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Peretas dan kejahatan komputer. Seorang peretas atau hacker adalah individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sistem komputer. Dalam komunitas peretas, istilah cracker umum digunakan untuk menyebut peretas dengan niat kriminal, walaupun dengan media publik, istilah hacker dan cracker digunakan secara bergantian. Lalu, spoofing dan sniffing. Spoofing adalah mengarahkan tautan web ke sebuah alamat yang berbeda dengan yang dituju dengan adanya penyamaran situs dan tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah sniffing, yaitu program penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Serangan denial of service. Dalam sebuah serangan denial of service atau DOS, peretas membanjiri server jaringan dan server web dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk mengacaukan jaringan. Kejahatan komputer terdiri dari satu, pencurian identitas, dan kedua, Clifford, dan ketiga, ancaman global, yang keempat, ancaman internal. Pencurian identitas adalah memperoleh sejumlah informasi personal penting, dan Clifford adalah mengklik iklan online tanpa adanya niatan untuk mempelajari lebih jauh iklan tersebut. Dan yang ketiga adalah ancaman global, itu terdiri dari cyberterrorism dan cyberware phase. Dan cyberware phase merupakan penetrasi pada komputer atau jaringan yang bertujuan untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan. Dan yang terakhir adalah ancaman internal, yaitu ancaman yang dilakukan oleh para karyawan itu sendiri. Lalu, kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak memiliki ancaman konstan pada sistem informasi yang menyebabkan kerugian tak terhitung dalam sisi produktivitas. Dan yang kedua, nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian. Persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. 1. Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan, Health Insurance Probability and Accountability Act (HIPPA). Dan kedua, Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan atau Financial Service Modernization atau Act. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan Terhadap Investor atau Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act. Dan contoh permasalahan komputer forensik adalah 1. Memulihkan data dari komputer sambil menjaga keutuhan barang bukti. Yang kedua, penyimpanan dan pengelolaan data dengan aman dari data elektronik yang sudah dipulihkan. Yang ketiga, menemukan informasi penting dari sejumlah data besar elektronik. Dan yang keempat adalah menampilkan informasi di pengadilan. Bangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Yang pertama, pengendalian sistem informasi. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, kebijakan keamanan. Yang keempat, perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Dan yang kelima, peran auditing. Pengendalian sistem informasi
Pengendalian sistem informasi terdiri dari atas kendali umum dan aplikasi. Kendali aplikasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu kendali input, kendali pemrosesan, dan kendali output. Penilaian risiko Penilaian risiko menentukan keadaan tingkat risiko perusahaan jika sebuah tindakan atau suatu proses tidak dapat dikendalikan. Kebijakan keamanan mempunyai fungsi sebagai pelindung aset perusahaan. Perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Yang pertama, perencanaan pemulihan bencana adalah sebuah alat perancang rencana untuk merestorasi komputasi dan layanan komunikasi setelah perusahaan mengalami suatu gangguan. Kedua, perencanaan kesinambungan bisnis memiliki fokus pada bagaimana perusahaan mengembalikan operasional bisnisnya setelah terjadi bencana. Peran audit sistem informasi manajemen memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan sebagaimana mengendalikan pengaturan sistem. Selanjutnya, teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Manajemen identitas dan autentisitas. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatiskan proses pelacakan kepada setiap pengguna dan hak istimewa pada sistem mereka. Firewall sistem indeteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus. Yang pertama firewall, yang kedua sistem indeteksi gangguan, yang ketiga perangkat lunak antivirus dan anti-software, yang keempat sistem manajemen ancaman terpadu. Melindungi jaringan nirkabel. Enkripsi itu proses transformasi teks biasa data ke dalam teks cipher yang tidak dapat dibaca oleh orang lain selain mengirim dan menerima yang dimaksudkan digunakan untuk melindungi informasi digital yang mereka menyimpan. Mentransfer secara fisik atau mengirim melalui internet. Nah, untuk enkripsi dan kunci infrastruktur publik, yaitu sebuah sistem enkripsi kunci publik dapat dilihat sebagai rangkaian kunci publik dan swasta yang mengunci data ketika mereka ditransmisikan dan membuka data ketika mereka diterima. Menjaga ketersediaan sistem. Pengendalian lalu lintas jaringan, inspeksi paket mendalam, penggunaan ahli daya untuk keamanan. Isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform, keamanan dalam cloud computing dan pengamankan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa tanyakan di Sepada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.